Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda terpenting selain kompetensi dalam pembelajaran saya adalah bagaimana membangkitkan kembali soft skill dan karakter yang mulai tidak terlihat dari peserta didik saat ini. Melatihkan budaya kerja agar peserta didik siap menghadapi tantangan hidupnya selepas lulus dari SMK, baik yang melanjutkan, bekerja, atau berwirausaha. Semuanya perlu mental yang kuat, mental yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan untuk itu perlu pembiasaan sejak sekolah. Hanya yang harus menjadi catatan adalah kita tidak bisa memaksakan proses pembelajarannya sesuai yang kita inginkan. Akan tetapi, harus berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik. Sebagai pembimbing dan orang tua di sekolah, saya sangat ingin melihat dan menjadikan anak-anak mempunyai mental yang kuat, tidak cengeng, tidak mageran, tidak malas-malasan, bukan generasi rebahan. Sehingga peserta didik harus punya konsep diri dan punya misi dalam kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tantangan terberat saya saat ini, yaitu menyiapkan anak-anak yang siap berkiprah di dunia kerja dengan karakter yang baik. Saya ulangi, dengan karakter yang baik. Karena keberhasilan di dunia kerja banyak sekali ditentukan oleh karakter, tidak hanya kompetensi. Tidak mudah memang, perlu waktu lama, dan yang terpenting selalu berproses. Setiap tetesan setitik air di batu tidak langsung terlihat hasilnya, tapi lama-lama tetap ada pengaruhnya, walaupun sedikit. Sebagai guru, tetap semangat dalam mewarnai peserta didik dengan cara yang dibutuhkan anak, bukan yang dimaui guru. Pada hakikatnya, mata pelajaran kriya kreatif kulit dan imitasi berfokus pada soft skill, hard skill, dan karakter dalam bidang pekerjaan kriya sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Jadi, saya sebagai guru sudah menjadi kewajiban untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu mengenal semua kompetensi dan menguasai kompetensi tertentu dalam membuat produk busana secara mendalam sesuai dengan passion, minat, dan bakat siswa. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah peserta didik memahami desain, keteknikan, dan proses produksi kriya kulit dan imitasi berupa produk busana. Kemudian kedua, peserta didik mampu menerapkan budaya kerja sesuai tuntutan pekerjaan, memahami konsep diri yang positif sesuai standar K3 dan 5R. 3. Peserta didik mampu membuat pola busana. Adapun lingkup pembelajaran pada elemen busana kulit ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembuatan produk busana kulit dengan tahapan pembuatan desain, pembuatan pola, pemotongan bahan, proses penjahitan, komponen, dan finishing. Sehingga dari segi pengetahuan, peserta didik harus memahami desain, keteknikan, dan proses produksi kriya kulit dan imitasi berupa produk busana kulit. Memotong bahan, setelah memotong bahan baru melanjutkan dengan keteknikan yang lain, yaitu merakit dengan cara menjahit. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada elemen busana ini, saya menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi konten, yaitu dengan memfasilitasi media pembelajaran berupa audio dan video yang saya buat sendiri, yang diunggah di media YouTube, TikTok, IG, di samping itu dengan media PowerPoint. Hal ini sangat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Yang kedua, saya menerapkan diferensiasi proses, yaitu runtutan bagaimana peserta didik memahami dan memaknai materi yang diajarkan dengan dibantu media yang sudah saya buat secara sistematis, dilakukan dengan dipandu tahap demi tahap, dan ada pengelompokan yang fleksibel, yaitu dengan mengelompokkan anak sesuai kemampuannya. Saat pembelajaran inti, menerapkan variasi praktek, proyek, dan demonstrasi. Hal ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik bahwa semua peserta didik dalam kelas saya menghendaki proses pembelajaran yang dipandu tahap demi tahap. Lalu, saya mengelompokkannya menjadi 2 kelompok yang memerlukan pendampingan khusus, tempat duduknya terpisah, dan kelompok satunya yang sudah bisa berjalan dengan dipandu secara klasikal lewat tayangan LCD dan diterangkan tahap demi tahap. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk yang disesuaikan dengan minat peserta didik. Yang penting poin ada dalam unjuk kerja, yaitu dengan cara menawarkan ke peserta berupa rompi atau outer, baju praktek, jaket kulit, baju resepsi, hem, dan lain-lain. Bahkan ada yang memilih untuk membuat gaun. Kita bisanya sebagai pendamping, sebagai coach, peserta didiklah sebagai pelaku utama. Pesan saya untuk anak-anak, jadilah orang yang berkarakter baik dan kuat, dan memiliki kompetensi profesional. Salam kompeten. SMK bisa, SMK hebat. Equal jaya, equal berkarakter, Kria kulit hebat. Yes, yes, yes. Pak Duduk siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, hari ini ya banyak doa. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equal Jaya, Equal berkarakter, Kagwin hebat, yes, yes, yes. Dulu saya sangat kesulitan saat ingin berkonsultasi kepada guru karena harus antri. Tapi sekarang pembelajaran pula tahap demi tahap melalui media YouTube berupa audio dan video. Itu sangat membantu kita untuk memahami materi ke depannya. Sebelum pembelajaran diferensiasi, pembelajarannya sangat tidak kondusif. Banyak siswa yang jajan, bermain HP, dan menyepelekan. Setelah pembelajaran diferensiasi dengan Bu Ula, pembelajarannya sangat teratur dan terstruktur sehingga siswa bisa mengikutinya. Dengan pembelajaran diferensiasi dari bola, siswa diberi kebebasan untuk memilih produk yang diminati. Saya minat membuat rompi dan teman-teman ada yang membuat jaket, hem, dan yang lain-lain. Itu sangat-sangat bagus sekali ya, karena sangat-sangat terkondisi. Yang tadinya anak itu belajarnya ada yang wirawiri, ada yang di luar, ada yang pegang HP dan lain sebagainya. Tetapi setelah dibuat kelompok, semua bisa belajar, semua bisa mengikuti pelajaran dari Bu Ula. Jadi anak sangat-sangat terkondisi sekali. Bu Masiti Zulaiha itu kalau mengajar selalu menggunakan metode yang menyenangkan, bervariatif, bervariasi, dan sangat kreatif. Makanya siswa itu selalu berantusias untuk mengikuti pelajaran dari Bu Masiti Zulaiha. Terima kasih.